Apa yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi itu ketika dia menemukan masalah di lapangan, langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi tidak menunggu proses birokrasi. Saya kira itu yang diperlukan oleh masyarakat itu. Keberanian seorang kepala daerah mengeksekusi program-programnya secara cepat, secara progresif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini channel Mutua Official bersama ahli tata negara Dr. Zenis Helen SHMH. Tapi dia sangat produktif menulis tentang hukum dan tata negara. Ingin melihat bagaimana penegakan hukum di dalam gerak langkah sebagai pengelola regulasi pemerintahan. Bahkan bagaimana dia memberantas atau memerangi korupsi. Inilah barangkali kita bersama Zenis Helen. Pak Zenis Helen, iya, Pak. Terima kasih sudah sampai Sama-sama, di Pak. Mutua Ya. Official. Sama-sama, Pak. Hari ini kita ketemu dengan praktisi hukum. Ya. Yang saya sampaikan tadi adalah bahwa bagaimana dua hal tadi yang saya sampaikan, seni memerangi korupsi dari Kang Deddy Mulyadi. Ya. Yang kedua, seni menegakkan hukum di pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Silakan Pak Zenis Helen. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas undangan dari Bang Aprizal Mutua. Pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa hadir di dalam acara Bang Aprizal Mutua official terkait dengan kepala daerah Gubernur Jawa Barat dalam konteks dua hal. Yang pertama soal memerangi korupsi, terus yang kedua penegakan hukum yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi, Bang ya. Ya. Nah, ya. Pertama soal memerangi korupsi ya. Nah itu kan korupsi itu kan common enemy ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan common enemy atau musuh bersama seluruh masyarakat Indonesia. Itu karena itu korupsi itu karena dia merupakan musuh bersama, tentu harus ada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan untuk memerangi korupsi itu. Jadi kalau kita lihat di Jawa Barat itu Bang Deddy Mulyadi ini sangat konsen ya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terutama di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Iya. Salah satu tolok ukur yang bisa kita lihat ya dari gerakan-gerakan dari Kang Deddy Mulyadi atau disingkat dengan KDM. Kalau saya melihat Bang Deddy Mulyadi itu memulainya dari dirinya, Bang, dalam penegakan hukum korupsi ini. Ya. Apa buktinya Bang Deddy Mulyadi ini bersih atau tidak pernah jangankan menjadi terpidana, menjadi tersangka pun tidak pernah saya lihat, ataupun dipanggil oleh KPK aja nggak pernah gitu ya. Karena selama kepemimpinannya baik itu sebagai bupati ya, kemudian setelah itu menjadi anggota DPR ya, kemudian tahun 2020 kemarin 2024 kemarin memenangkan kompetisi di Pilgub Jawa Barat. Saya kira tidak ada cacatnya Bang Deddy ini.
selama menjadi bupati, kemudian menjadi anggota DPR, tidak ada cacatnya. Jadi memberantas korupsi itu menurut Dr. Adita Negara ini bahwa dimulai dari diri. Dimulai dari diri, Pak. Itu yang dia tampilkan. Itu yang dia tampilkan. Itu jejak digitalnya. Jejak digitalnya. Saya kira Bang Edi Mulyadi itu belum pernah nama baiknya cacat, ya. Ya. Dalam konteks korupsi, terutama di Purwakarta, ya, terutama di lembaga legislatif beberapa periode, ya, kemudian di gubernur sekarang ini belum pernah cacat. Ya. Jadi langkah yang kita bisa baca Ya. bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memberantas korupsi, dia terintegrasi antara kepala daerah, katakanlah itu bupati, wali kota, DPRD, atau Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah. Nah, ini dia berkolaborasi sehingga sinergi itu mencapai satu kesepakatan. Ya. Kalau saya melihat, ya, Bang Deddy Mulyadi ini, kalau kita lihat komitmennya dalam pemberantasan korupsi itu, dia menggandeng lembaga KPK. Iya. Dia menggandeng lembaga KPK agar dari awal, ya, untuk memonitor pelaksanaan pemerintahan yang dia pimpin. Jadi sejak awal, artinya Kang Deddy ini berkomitmen menjaga proses perencanaan ataupun penganggaran APBD tetap steril dari intervensi dan titipan kepentingan. Ya, betul. Nah, bagaimana penerjemahannya itu? Saya melihatnya seperti itu. Artinya tidak ada ewuh pakewuh gitu. Ini betul-betul dia menerapkan direct man of direct place itu. Direct man of direct place, yaitu menempatkan seseorang pada tempatnya gitu. Nah, tentu kalau ini yang dia gunakan, tentu tolok ukurnya bukan like and dislike, kan, tapi memang betul-betul mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kapabilitas, saya kira. Ini saya kira. Artinya pengaruh politik tidak menjadi tidak ada urusan sama kami. Iya. Artinya tidak banyak, saya kira, kepala daerah di Indonesia ini yang seberani dia gitu dalam menerapkan good governance tadi itu dalam pelaksanaan pemerintahan di Jawa Barat. Buat adagium, ya, dalam hukum pidana itu ada namanya equality before the law, ya. Artinya kedudukan yang sama di mata hukum, ya. Jadi dalam konteks pertanyaan Bang Afrizal tadi, dalam konteks pemberantasan korupsi di Jawa Barat itu, saya kira adagium itu yang ingin diterapkan oleh Bang Deddy. Meskipun dia misalnya tim suksesnya dulu, ya, kalau dia misalnya bersalah secara hukum, ya akan tetap dihukum tanpa ada penyelesaian kong kali kong di balik meja dan sebagainya. Saya kira juga Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang pemimpin yang sangat tahu kebutuhan rakyat gitu. Dia berpihak kepada rakyat, kepada publik. Apakah itu sebuah kunci bagi seni menegakkan hukum? Artinya Kang Deddy Mulyadi ini tentu saja dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil, ya, nah, tentu saja koordinasi dengan lembaga legislatif, Bang. Ya kan? Koordinasi dengan lembaga. Tapi lembaga legislatif saya kira sangat setuju dengan kebijakan dia itu. Kesepakatan bersama bahwa dia harus bersih kepemerintahannya dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
ada giumnya gitu ya. Membersihkan lantai itu ya harus dengan sapu yang bersih. Tidak mungkin kita membersihkan lantai ya itu dengan sapu yang kotor. Ya, ya. Ya, jadi ya kalau misalnya pejabat itu korupsi, ya, bagaimana dia akan mencegah lingkungannya tidak korupsi? Sementara dia sendiri menjadi pelaku dari korupsi itu sendiri. Walaupun misalnya tidak bisa dijadikan nol korupsinya, tapi bisa dikurangi. Gitu. Kalau pejabatnya sendiri itu bersih. Gitu kan. Ya, bersih. Ya. Yang dikatakan kolusi. Nah, kalau kolusi itu kan persekongkolan ya. Nah, persekongkolan kejahatan ya. Nah, kalau kolusi itu kan meskipun misalnya si A misalnya tim suksesnya dulu misalnya ya, tapi kalau tidak kompeten, kalau tidak punya integritas, dia tidak akan tempatkan karena pertimbangannya adalah pertimbangan kapasitas ya, kapabilitas, integritas ya, maka itu yang membuat Kang Deddy Mulyadi ini tidak ada beban saya kira ya dalam melaksanakan pemerintahannya gitu. Ya, ya, ya. Nah, kan banyak kita temukan Bang ya ketika misalnya dilantik ya seorang gubernur gitu ya, kemudian ketika menyusun kabinetnya itu kan banyak jual beli jabatan gitu kan, memperdagangkan jabatan ya kan ya, itu kan banyak yang ditangkap oleh KPK ya karena persoalan itu Bang. Kalau nepotisme ini saya kira itu kan masuk ke dalam rumpun korupsi juga itu kan, KKN kan, ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi sepanjang nepotisme itu adalah nepotisme yang konstruktif gitu ya, itu kayak di persoalan saya kira. Hukum itu kan tidak hanya hukum tertulis ya, di tingkat undang-undang gitu ya. Itu kan ada hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ya. Itu misalnya hukum adat istiadat, konvensi gitu kan, kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Kebiasaan masyarakat Jawa Barat ya tentu berbeda dengan kebiasaan masyarakat Sumatera Barat. Ya. Meskipun itu tidak diatur oleh undang-undang secara eksplisit, tapi itu adalah konvensi kebiasaan masyarakat. Itu tidak ada salahnya saya kira. Bang Deddy Mulyadi itu yang saya katakan tadi. Mereka Kang Deddy Mulyadi ini sangat mengerti kebutuhan masyarakatnya. Taruhlah misalnya tadi Bang contohkan tadi bagaimana seni dia dalam memindahkan orang gitu misalnya. Dalam kasus bencana tanah bergerak tadi kan. Ya. Kan itu kan memindahkan orang itu kan tidak sama dengan memindahkan barang. Iya. Ya kan? Misalnya buku ini misalnya kita pindahkan ke atas meja itu misalnya. Itu kan tidak akan sama memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Orang yang dipindahkan itu tentu butuh masa transisi, ya kan? Masa transisi misalnya. Atau misalnya di tempat dia yang baru ini nggak sesuai topografi alamnya misalnya di tempat asalnya misalnya dia nelayan, di tempat dia dipindahkan itu misalnya nggak ada laut di situ. Jadi artinya Kang Deddy menegakkan hukum, dia melihat psikologi masyarakat dulu, ya. Bukan bicara ini hukumnya A, ini hukumnya B, bukan. Tapi dia bicara psikologi dan manfaat. Namanya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini kan dia kan penganut aliran utilitis ya, kemanfaatan. Kata Bentham ya, hukum itu harus membahagiakan orang. Kalau misalnya dalam konteks kasus tadi misalnya memindahkan orang karena bencana tanah bergerak itu dia lebih bahagia,
ya, atau dipindahkan, nah tentu program ini itu akan lebih cepat ya. Jadi, Dari segi membahagiakan, penegakan hukum atau seni memberantas korupsi, dia sama penting. Orang korupsi harus dihukum atau pencegahan. Bagaimana itu pertimbangan antara pencegahan dan penghukuman? ya, kedua-duanya harus dilaksanakan. Ya, Tidak saja dalam konteks penindakan, ya, tapi juga pencegahan juga harus. Jadi artinya tugas KPK itu pertama itu kan melakukan pencegahan, ya. Kemudian setelah itu baru ada penindakan. ya, ya. Itu makanya di KPK itu ada divisi pencegahan, ada divisi penindakan, ya kan? Nah, jadi saya kira pencegahannya yang harus diperkuat ya. Ya. Boleh dikatakan bahwa seni Kang Deddy dalam memberantaskan korupsi dan menegakkan hukum, dia berangkat memberikan contoh dari dirinya. Setelah itu dia melakukan pendekatan edukasi dan solusi. Gimana itu? Ya, kan banyak ya pihak-pihak ya yang disonding oleh Kang Deddy ya. Tidak saja KPK tadi yang kita sebutkan tadi, tetapi juga termasuk Kejaksaan Agung ya. Kepada dua lembaga itu Kang Deddy Mulyadi meminta kedua lembaga itu untuk memonitor ya, pelaksanaan proses pemerintahan di Jawa Barat. Itu saya kira dalam konteks ilmu kebencanaan namanya mitigasi, Pak. Ada mitigasi ya yang dilakukan ya sebelum timbangan itu terjadi gitu. Saya kira. Ini langkah yang baik. Apa nggak risih sebagai kepala daerah baru bergerak sudah dimonitor, dibawa dua lembaga itu supaya memonitor supaya jangan apa nggak risih? Ya, menurut saya seorang Kang Deddy Mulyadi yang sudah teruji integritasnya, saya kira dia nggak risih, malahan dia bersemangat, saya kira ya. Dia yang meminta. Malahan dia yang meminta untuk diawasi, saya kira. Apa ini sebuah loncatan? Saya kira iya. Tidak banyak misalnya kepala daerah misalnya yang seprogresif dia, menurut saya. Ya, tidak banyak kepala daerah yang seprogresif Kang Deddy ini ya, dalam konteks menjaga agar pemerintahannya itu bebas dari KKN tadi. Ini loncatan dalam segi ilmunya apa ini? Ya, saya kira itu dalam konteks mitigasi tadi, Pak. Oh, dalam konteks mitigasi dilakukan pencegahan ya dengan mengajak semua stakeholder yang kompeten di bidang itu agar walaupun tidak bisa dihapuskan ya, tidak bisa dinolkan ya penyimpangan anggaran itu, tapi bisa dikurangi. Saya kira itu poinnya. Ya. Jadi kalau begitu, Kang Deddy memberantas korupsi ini, itu seninya dia memulai dari rekrutmen pejabat. Ya. Setelah rekrutmen pejabat, baru dia melakukan perencanaan yang terkontrol dan terpengawas. Ya, ya. Karena kan harus diawasi, saya kira. Karena kan ada gium ya. Power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Jadi agar kekuasaan itu berjalan di atas rel konstitusi, saya kira perlu ada pengawasan. Ya. Tidak saja pengawasan dari legislatif, salah satu fungsinya fungsi pengawasan, tetapi juga pengawasan dari lembaga-lembaga komisi seperti KPK tadi. Dari istilah tadi, ada yang kita kenal dulu pengawasan melekat atau melekat, gimana? Ya, pengawasan melekat kan sudah ada, Pak. Misalnya inspektorat ya. Tapi inspektorat itu kan
saya kira tidak efektif ya dalam konteks mengurangi penyalahgunaan anggaran di daerah. Mestinya harus ada pengawasan eksternal, saya kira, yang bersifat independen ya, untuk mengawasi anggaran daerah itu agar bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat. Apakah misalnya mengalihkan anggaran baju saya nggak usah lagi, anggaran mobil saya nggak usah, rapat nggak usah. Barangkali itu sebuah seni juga Ya. untuk mengatasi kebocoran-kebocoran yang disebut korupsi kecil. Ya, Gimana? saya kira itu dalam konteks efisiensi, Bang ya. Itu kan program nasional, ada impres itu kan, Ya. yang diatur oleh Prabowo. Saya kira saya setuju itu ya, ada efisiensi itu ya. Misalnya beli baju ya, makan minum gitu, Luar negeri, kemudian rapat-rapat, rapat, ATK segala macam ya kan. Itu saya kira perlu ditekan gitu, alokasi anggaran untuk acara-acara seperti itu, dan kemudian mengalihkannya untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, saya kira. ketika mengalihkan itu dari hukum tata negara, apa regulasi yang dibutuhkan? Kita kan sudah banyak pengalaman soal itu, Bang. Bagaimana misalnya ketika COVID misalnya, itu kan banyak anggaran yang direfocusing kan, refocusing artinya banyak anggaran-anggaran negara atau daerah yang diperuntukkan untuk kepentingan COVID dulu kan. Pos-pos lain, Pos-pos lain, ya. Berarti merubah regulasi itu tidak sulit. Tidak sulit. Yang penting saya kira perlu ada kemauan gitu ya. Itu yang tadi saya katakan tadi. Harus dimulai dari dirinya dulu. Ya. Jadi seorang pejabat publik itu saya kira harus menjadi teladan bagi bawahannya. Harus menjadi pemandu moral dari bawahannya. Iya. Tapi kalau misalnya pejabat publik itu tidak mampu melakukan itu, saya kira jangan berharap ya bawahannya dan masyarakat akan menjadikan mereka itu panutan. Saya kira itu, Bang. Artinya regulasi yang ada sepanjang perubahan anggaran itu untuk mufaat yang lebih besar, tidak ada udang di balik batu, barangkali itu akan mulus. Apabila itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, saya kira, nah itu nggak apa-apa saya kira. Tapi yang jelas penggunaannya itu memang betul-betul untuk masyarakat. Banyak perbincangan kita dengan Pak Zainis Helen tentang kecepatan Kang Deddy mengambil tindakan di lapangan. Tentu dia akan menjadi, efeknya adalah menjadi perubahan anggaran. Maka regulasi menuntut terhadap kecepatan Kang Deddy mengambil di lapangan. Itu pemikiran umum, tapi secara spesifik tentu kita dengar dari Zainis Helen. Percepatan-percepatan yang dia lakukan, ya, itu sudah ada landasan hukumnya, landasan yuridisnya, saya kira. Sehingga dia punya keberanian untuk mengeksekusi program-program itu di lapangan. Sebelum dia melakukan percepatan-percepatan tadi itu, saya kira sudah ada pembahasan di belakang ya, soal apakah itu misalnya membentuk peraturan daerahnya, atau misalnya kalau itu misalnya tidak cukup waktu, kepala daerah itu misalnya bisa membuat peraturan kepala daerah, meskipun belum ada perdanya misalnya. Ya. Tapi karena itu sifatnya urgen, maka dibentuk saja peraturan kepala daerah dulu. Ya. Saya kira sebagai landasan yuridisnya. Nah, karena tentu harus bergerak, berkegiatan, mengeksekusi program itu, tentu harus ada payung hukumnya.
Ya. Berupa perkada tadi, peraturan kepala daerah tadi. Saya kira Kang Deddy Mulyadi telah melakukan itu, saya kira. Kemauan melakukan loncatan ini yang luar biasa. Iya, kemauan itu saya kira yang kita acungi jempol ya Iya. terhadap Kang Deddy Mulyadi. Iya. Memimpin secara progresif gitu ya, memimpin secara progresif atau berbasis aturan, meskipun belum ada perda, tapi yang jelas kebijakan yang dia bikin itu tentu sudah ada landasan hukumnya, saya kira, baik berupa pergub maupun peraturan kepala daerah. Bagaimana closing akhirnya? Ya, saya kira menjadi kepala daerah itu butuh keberanian. Ya. Jadi untuk menjemput persoalan-persoalan masyarakat, kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara real gitu, bukan pada tataran wacana gitu. Apa yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi itu ketika dia menemukan masalah di lapangan, langsung diselesaikan saat itu juga. Saya kira itu yang diperlukan oleh masyarakat gitu. Keberanian seorang kepala daerah mengeksekusi program-programnya secara cepat, secara progresif gitu, tanpa menunggu berlama-lama, saya kira.